Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Seperti janji gue di video sebelumnya, hari ini gue akan membahas tentang apa sih yang terjadi ketika misalnya kita memutuskan untuk bertarung dengan seorang narsistik gitu ya. Mungkin banyak dari kita tuh yang mencari tahu gitu. Mereka merasa bahwa bagaimana sih caranya mengalahkan seorang narsistik? Bagaimana sih untuk mengalahkan argumen-argumen atau misalnya membungkam seorang narsistik? Misalnya gitu ya, atau merasa dendam dengan seorang narsistik dan berharap mengetahui bagaimana caranya biar mereka tuh merasakan apa yang mereka perbuat kepada kita. Nah, mungkin banyak di luar sana yang bisa mengajarkan tentang bagaimana melakukan hal itu. Tetapi di video ini, gue mau mengajak kalian untuk membahas ini, untuk mengetahui betapa destruktifnya ya ketika kita misalnya memutuskan untuk bertarung dengan seorang narsistik. Oke? Ada 5 hal yang mau gue bicarakan. Ya, 2 hal yang pertama itu adalah dari sisi psikologis, sedangkan 3 hal yang terakhir adalah dari sisi teknis. Dan gue berharap kalian nonton sampai habis karena hal yang nomor 5 itu adalah hal yang paling penting menurut gue yang akan gue beritahukan kepada kalian. Oke? Langsung aja ya guys ya. Yang pertama ya, kalian harus tahu bahwa misalnya ketika kalian memutuskan untuk bertarung dengan seorang narsistik ya, pada saat itulah kalian sebenarnya sedang merendahkan diri kalian sendiri dan menyamakan diri kalian dengan seorang narsistik. Ya. Dalam arti begini guys ya, narsistik itu adalah seseorang yang manipulatif. Ya. Mereka pendendam, mereka provokatif. Gitu ya. Nah, ketika misalnya kita memutuskan akan bertarung dengan seorang narsistik, itu berarti kita juga akan menjadikan diri kita sebagai seseorang yang manipulatif juga. Gitu ya. Kita harus jadikan diri kita sebagai seorang yang provokatif, kita harus jadikan seorang yang pendendam juga gitu. Itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk mengalahkan mereka. Nah, kalian harus berpikir gitu bahwa apakah kalian mau gitu menjadikan diri kalian sebagai seseorang yang sangat manipulatif gitu ya. Harga apa yang kalian harus bayar misalnya untuk mau menjadikan diri kalian sebagai seseorang yang manipulatif gitu ya. Apalagi misalnya kalian adalah seseorang yang misalnya adalah orang yang punya empati yang tinggi. Punya empati yang tinggi itu kan sebuah anugerah guys. Ya, dan ketika misalnya kita melepaskan itu hanya untuk menjadikan diri kita sebagai seseorang yang manipulatif hanya untuk membalas orang narsistik, itu mungkin bukan sebuah pengorbanan yang layak. Ya, mungkin ada yang bilang begini, Bang, saya nggak akan lakukan itu kok. Saya hanya akan lakukan itu kepada seorang narsistik aja. Tetapi guys, masalahnya adalah kita sendiri tuh kadang nggak sadar bahwa betapa banyak kita tuh bisa berubah. Kita bisa saja kemudian menjadi seorang yang manipulatif dan melakukan itu kepada orang lain. Dan itu menurut gua resiko yang terlalu besar yang misalnya kita akan ambil kalau kalian mau melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya guys, ketika momen kalian merasa kalian mau bertarung dengan seorang narsistik, sebenarnya kalian sudah kalah 1 langkah pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu ya kalian melakukan apa yang diinginkan oleh seorang narsistik. Saya akan katakan kepada kalian ya, narsistik itu sangat provokatif. Kenapa? Karena dia sangat menyukai namanya drama dan konflik. Ya, kalian harus tahu ya, narsistik itu paling nggak suka ketika misalnya dia itu diabaikan. Ya, sehingga dia melakukan segala cara untuk memancing korbannya untuk berinteraksi dengan dia. Narsistik lebih memilih berinteraksi secara negatif daripada tidak mendapatkan interaksi. Dalam arti dia lebih mau gitu, walaupun interaksinya negatif, bertengkar misalnya, dia lebih memilih itu daripada dia tidak mendapatkan perhatian sedikit pun. Ya, bagi mereka, itu sangat menyinggung ego mereka ketika mereka misalnya nggak dapat perhatian. Nah, ini yang kalian harus tahu gitu, bahwa ketika misalnya kalian memutuskan untuk bertarung dengan mereka, itulah yang mereka inginkan. Dan pada saat itu kalian udah kalah 1 step gitu ya, dalam arti kalian sudah masuk dalam perangkap si narsistik. Oke, ini 2 hal yang secara psikologis ya guys ya. Mungkin ada yang bilang bahwa, udahlah bang, saya nggak mau mikirin itulah, saya nggak mau mikirin hal-hal psikologis itulah, pokoknya saya mau bertarung dengan dia. Oke, kita akan lihat 3 alasan lagi secara teknis kenapa kalian akan sangat rugi ketika bertarung dengan narsistik. Alasan nomor 3, ya. Kalian tahu kan gitu ya, ketika misalnya kita hanya berinteraksi dengan seorang narsistik, itu tuh udah menguras energi kita loh. Energi kita, emosi kita, ya kan, temperamen kita, ya. Itu dalam posisi kita berinteraksi. Tapi ketika kalian misalnya memutuskan untuk bertarung dengan mereka, emosi dan energi kalian itu akan terkuras berlipat ganda dibandingkan dengan kalian hanya berinteraksi dengan mereka. Ya,
Jadi kalian akan mengorbankan banyak sekali hal yang ada di dalam diri kalian ketika kalian memutuskan untuk bertarung dengan seorang narsistik. Nah, pertanyaannya adalah, kalian harus berkata kepada diri kalian, apakah saya pantas untuk melakukan ini? Apakah pantas, apakah berharga ya saya mengorbankan begitu banyak energi dan emosi saya untuk bertarung dengan seorang narsistik dibanding dengan reward atau hadiah yang saya dapatkan, gitu ya. Ini semua kembali ke kalian, oke? Dan yang keempat, ketika kalian bertarung dengan narsistik, kalian tahu nggak bahwa orang yang kalian ajak bertarung tersebut itu adalah seseorang yang nggak punya batasan, dia nggak punya aturan, gitu ya. Jadi ketika kalian bertarung dengan mereka, besar kemungkinan kalian mungkin tidak akan menang, satu. Even ketika kalian menang, kalian akan kehilangan hal yang sangat banyak, ya. Dalam arti, ya, aturannya tuh nggak ada. Ketika kalian bertarung dengan narsistik misalnya, kalian bertarung misalnya berargumen dalam bidang A misalnya. Narsistik itu berpikir yang penting dia menang. Kalau dia nggak bisa menang dalam topik A misalnya, dia bisa tarik topik B masuk untuk mendukung dia. Dia bisa tarik topik C masuk. Nah, even misalnya kalian katakan bahwa saya tetap bisa menang kok di topik A, topik B, topik C. Ketahuilah, narsistik bisa saja melakukan hal yang lain. Dia bisa membawa-bawa fisik kalian. Dia bisa bawa-bawa kehidupan pribadi kalian. Dia bisa bawa mungkin rahasia-rahasia kalian. Bagi narsistik, tidak ada batasan dan aturan. Dia akan melakukan segalanya untuk menang. Dan ini masuk ke alasan kelima. Ya, saya mau kasih tahu kalian, ya, rule dari seorang narsistik ketika dia bertarung dengan orang lain. Yes, bagi narsistik, rule-nya itu cuma satu ketika dia bertarung. Saya yang menang atau tidak ada yang menang. Ya, saya yang mendapat hadiah atau tidak ada seorang pun yang akan mendapat hadiah. Itu adalah rule dari seorang narsistik ketika dia bertarung. Seperti misalnya nih ya, gampangnya, ketika misalnya kalian berebut layangan misalnya dengan seorang narsistik. Bagi narsistik pilihannya adalah dia dapat layangannya, atau kalau dia nggak dapat layangannya, dia akan sobek layangannya, biar semuanya tidak ada yang mendapatkan itu. Jadi, kalian bertarung dengan seseorang yang rule-nya seperti itu. Jadi, kalian bisa bayangkan betapa sulitnya, betapa besarnya pengorbanan, dan betapa sulitnya kalian. Kecil sekali kemungkinan kalian untuk menang, dan even ketika misalnya kalian menang, mungkin kalian nggak akan dapatkan apa-apa. Nah, hidup adalah pilihan. Gue hanya bisa memberitahu ini untuk kalian. Semuanya kembali kepada kalian. Apakah kalian masih mau melanjutkan pertarungan dengan narsistik? Misalnya kalian memang menginginkan itu, ya, atau kalian bisa memilih untuk mengembangkan sisi baik kalian lah, daripada berpikir untuk menjadi seseorang yang manipulatif seperti seorang narsistik. Sampai jumpa di video berikutnya.